PSBB, PPKM, apapun itu namanya akan terus diperpanjang, mungkin diperketat. Jadi kita lihat ini bisa jadi akan terus menekan kinerja ekonomi Indonesia sebenarnya. Welcome to Superstock. Di penghujung Februari 2021 ini, IHSG masih bergerak sideways. Banyak yang bertanya sebenarnya apa sih yang menyebabkan IHSG masih belum menunjukkan kekuatannya. Langsung saja kita tanya bagaimana makro outlook ekonomi kepada ekonom research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Anthony Kevin. Halo Kev. Hai Alia. Nah, bagaimana nih sebenarnya ada apa sih yang terjadi dengan perlambatan ekonomi Indonesia? Ceritanya katanya masih terkontraksi sekitar 2,19% year on year. Ini menandakan apakah resesi ini masih terus berlanjut? Iya, jadi memang di kuartal 4 kemarin kita lihat data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia kembali terkontraksi 2,19% secara tahunan di kuartal 4. Ini menandakan bahwa resesinya masih berlanjut ya, karena kan resesi itu memang kontraksi ekonomi secara tahunan selama 2 kuartal berturut-turut. Di kuartal 2 sudah kontraksi, kuartal 3 kontraksi, kuartal 4 kontraksi, otomatis ini artinya resesinya masih lanjut. Kalau untuk full year 2020 kemarin, ekonomi Indonesia juga terkontraksi sekitar 2%-an. Ini menandai kontraksi setahun penuh pertama sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1998 silam. Jadi bisa dipastikan kalau COVID-19 ini adalah penyebab utama resesi yang terus berkelanjutan selama 3 kuartal berturut-turut ya? Iya, jadi kalau kita lihat memang di kuartal 4 kemarin, apalagi karena ada musim liburan juga, ada Natal, Tahun Baru, itu kita lihat ada kenaikan jumlah kasus yang cukup pesat, yang pada akhirnya membuat PSBB terus diterapkan, bahkan diperketat di bulan Desember. Kemudian juga kalau kita lihat sebaran COVID-19-nya, lagi-lagi Jakarta, Jawa Timur sebagai 2 provinsi dengan size ekonomi terbesar di Indonesia, ini masih menjadi hot zone dari COVID-19 outbreak di Indonesia. Makanya nggak heran impact-nya ke perekonomian juga cukup besar, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih negatif secara tahunan di kuartal 4 kemarin. Dengan resesi yang terjadi 3 kuartal berturut-turut, tapi kan kita bisa lihat nih, katanya ada perbaikan. Apa benar begitu? Iya, jadi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dari kuartal 2 kontraksinya sekitar 5% secara tahunan, kuartal 3 sekitar 3%, kemudian kuartal 4 di 2%-an secara tahunan, memang ini kontraksinya menipis dari waktu ke waktu, menandakan bahwa sebenarnya pressures atau tekanan ke purchasing power masyarakat, ke daya beli masyarakat ini dari waktu ke waktu berkurang. Cuman memang satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pada masa-masa awal COVID-19 masuk ke Indonesia, itu diproyeksikan resesinya akan berakhir di kuartal 3. Ternyata kan berlanjut ya ke kuartal 4. Jadi memang satu hal yang bisa digarisbawahi adalah sebenarnya walaupun ada perbaikan, tapi masih negatif, dan containment dari pemerintah terkait dengan wabah COVID-19 ini bisa dibilang memang kurang baik ya, sehingga resesinya masih lanjut sampai sekarang. Tadi Kevin mengatakan bahwa penanganan ekonomi di Indonesia masih kurang tertangani dengan baik oleh pemerintah. Tapi selain itu, ada nggak sih hal yang memang membebani perlambatan aktivitas ekonomi itu sendiri? Iya, jadi memang kalau kita tarik dari COVID-19 outbreak di Indonesia, ini memang impact-nya kemana-mana ya. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia, more than 50% itu kontributornya masih konsumsi rumah tangga. Kita beli makanan, kita beli minuman, beli mobil dan sebagainya, itu 50% lebih ekonomi Indonesia. Kita lihat kontraksinya masih cukup dalam, sekitar 3% secara tahunan di kuartal 4 kemarin. Jadi memang dari COVID-19 ini yang membuat sektor informal bisa dibilang dalam tanda kutip banyak mati gitu ya, karena operasinya nggak bisa full. Ini akhirnya ngaruh ke konsumsi masyarakat gitu. Kemudian juga ngaruhnya ke investasi juga, karena dengan situasi kayak gini PPKM terus diperpanjang bahkan diperketat, otomatis kan bisnis jadi menahan diri dari melakukan ekspansi. That's why investasi kita lihat kontraksinya sekitar 6% secara tahunan di kuartal 4 kemarin. Jadi memang dari COVID-19 ini larinya kemana-mana sih. Oke, makanya berbeda sekali dengan krisis 2008 di mana purchasing power-nya, consumption dari masyarakat ini justru yang mempertahankan ekonomi Indonesia. Betul. Sedangkan krisis ini malah terjadi sebaliknya ya. Betul, karena kalau untuk krisis COVID-19 outbreak ini memang salah satu penyebabnya adalah muaranya di Indonesia sendiri, berbeda dengan 2008 yang tertekan adalah dari sisi globalnya, sehingga domestiknya masih bisa menopang ekonominya. Tapi kalau dari COVID-19 outbreak crisis ini memang dari domestiknya sendiri ya sumber masalahnya. Tapi bukankah ada kontribusi positif dari net ekspor Indonesia yang terjadi di kuartal 4 kemarin?
Iya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai net ekspor, mungkin banyak yang salah kaprah juga di sini karena kita lihat dari kuartal 2, 3, 4 kontribusi net ekspor ini ke pertumbuhan ekonomi positif. Seakan-akan ekonomi Indonesia perform gitu karena net ekspornya positif. Net ekspor positif berarti kan ekspor lebih banyak dibandingkan impor gitu. Makanya secara sekilas terlihat performance ekonomi bagus kalau net ekspornya positif. Cuman memang yang perlu digarisbawahi adalah kuartal 2, 3, 4 kenapa net ekspor bisa positif? Karena simply kontraksi di impornya itu lebih dalam dibandingkan kontraksi di ekspornya. Makanya net ekspornya ketemu positif. Jadi again kita nggak mengartikan ini sebagai sesuatu yang positif, simply karena net ekspor yang positif didrive oleh alasan yang salah sebenarnya. Oke, jadi memang demand untuk barang untuk import itu sendiri menurun karena itulah daya beli masyarakatnya memang menurun ya? Betul, justru dengan net ekspor yang positif karena impor kontraksinya lebih dalam, justru itu merefleksikan bahwa atau bisa dibilang mengonfirmasi bahwa tekanan terhadap purchasing power itu besar banget sehingga net ekspornya positifnya juga bisa besar. Barusan kita membahas dari sisi domestic demand ya. Bagaimana dengan government spending untuk perekonomian Indonesia? Ya, jadi kalau dari sisi belanja pemerintah atau government spending, memang ini ada pertumbuhan yang positif di kuartal 3, kemudian juga di kuartal 4. Pertumbuhan di kuartal 3 sekitar 9% secara tahunan, kuartal 4 masih tumbuh walaupun menipis sekitar 1% secara tahunan. Memang government spending ini banyak direalisasikan oleh pemerintah di semester 2, di kuartal 3, di kuartal 4. Cuman memang kalau kita lihat lagi, impact dari government spending ini yang cukup deras di second half ke konsumsi, kemudian juga ke investasi, ini bisa dibilang impact-nya relatif minimal. Kenapa? Karena bisa dibilang disbursement-nya telat. Harusnya government itu banyak merealisasikan anggarannya di second Q, ketika ekonomi Indonesia lagi parah-parahnya, kontraksinya lagi dalam-dalamnya. Tapi government disburse-nya, realisasinya banyak di kuartal 3, kuartal 4, jadi kita lihat udah telat dan ini impact-nya jadi kecil ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi memang penanganannya agak telat lah ya? Betul. Dengan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi seperti ini, apakah resesi akan terus berlanjut nih hingga ke kuartal 1 2021 ini? Iya, memang recently kita ada merevise down ya, kita menurunkan target pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal 1 2021. Tadinya kita proyeksikan ada pertumbuhan sekitar 2,15%. Konsensus juga tadinya memproyeksikan pertumbuhan positif, which means resesinya selesai di first Q 2021 ini. Cuman recently kita ada downgrade, kita ekspektasikan sekarang resesinya akan lanjut. Proyeksi kita kontraksi sebesar 1,5% secara tahunan di first Q 2021. Konsensus juga udah downgrade menjadi negatif di level minus 0,5% secara tahunan. Jadi memang kompak para ekonomi ini sudah dari yang tadinya cukup optimistis terkait dengan prospek ekonomi di first Q ini, sekarang mereka udah less optimistic bisa dibilang. Apa faktor terbesar yang akan tetap menyebabkan Indonesia sekiranya masuk lagi nih ke dalam resesi? Iya, jadi kalau kita lihat menjelang akhir tahun 2020 kemudian di awal tahun 2021, ini sempat kelihatan ada recovery ekonomi Indonesia dari sisi supply, dari sisi produsennya ada recovery. Kelihatan dari mana? Manufacturing activities, aktivitas manufaktur, di mana manufaktur sendiri kan kita tahu kontribusinya besar buat ekonomi Indonesia, itu ekspansi di November, Desember, Januari. Kemudian juga impor bahan baku itu di Desember kontraksinya hanya sekitar 2%, padahal biasanya double digit. Cuman as time goes on kita melihat bahwa optimisme dari sisi produsen ini udah mulai memudar. Jadi ya, dari yang tadinya produsen confidence gitu, menggenjot mereka punya production, sekarang ini mereka udah mulai less optimistic. Kelihatan dari impor bahan baku kontraksinya udah sekitar 6% lagi secara tahunan. Kita lihat ini ada hubungannya dengan demand-nya yang masih lemah. Jadi produsen sekarang udah melihat fakta bahwa ternyata dari sisi permintaan sebenarnya masih lemah gitu. Jadi buat apa kita produksi banyak-banyak sekarang? Kita lihat penjualan retail, consumer confidence gitu ya, itu masih lemah. Makanya dari sisi produsen juga udahlah nggak usah terlalu ekspansif lah. Kita lihat ini akan membebani ekonomi Indonesia di 3 bulan pertama 2021. Di Januari dan awal Februari 2021, kasus COVID di Indonesia mencapai puncak tertingginya. Tapi belakangan ini kita lihat bahwa kasus COVID tersebut terus menurun. Apakah hal ini tidak mampu membawa Indonesia untuk keluar nih dari jurang resesi? Ya, jadi memang belakangan cukup ramai diberitakan juga, mungkin beberapa bilang bahwa containment penanganan COVID-19 outbreak dari pemerintah ini cukup baik. Buktinya jumlah kasusnya juga terus menurun. Bahkan Presiden Jokowi juga belum lama ini kan bangga-banggain gitu kan, karena Presiden Jokowi bilang dulu kasusnya sehari 10.000, terus 9.000, 8.000, 7.000, terus sempat 6.000 juga. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan jumlah subjek yang dites, ini juga ada penurunan yang signifikan. Artinya adalah kasus baru turun signifikan simply karena orang yang dites juga berkurang signifikan. Gitu. Kita lihat kalau misalnya nanti jumlah orang yang dites meningkat lagi, apalagi kita tahu nggak begitu lama lagi kita akan masuk musim Idul Fitri, kemudian Lebaran, mungkin orang akan travel berpergian, jumlah orang yang dites akan naik lagi. Ketika ini yang terjadi, mungkin akan ada lonjakan kasus baru COVID-19 lagi di Indonesia. Dan ketika ini yang terjadi, pastinya
PSBB, PPKM, apapun itu namanya akan terus diperpanjang, mungkin diperketat. Jadi kita lihat ini bisa jadi akan terus menekan kinerja ekonomi Indonesia sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak adanya konsistensi numbers of test yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga justru melihat kasusnya ini turun ya, tapi ternyata memang uji tesnya itu juga turun ya, Vin ya? Iya, yang kita cari kan sebenarnya adalah jumlah kasus baru turun ketika jumlah subjek yang dites itu konstan atau justru meningkat gitu kan. Cuman kan yang terjadi enggak, jumlah kasus baru turun karena jumlah subjek yang dites juga turun gitu. Jadi kita lihat sih sebenarnya hal yang sekarang lagi dibangga-banggakan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi, jumlah kasus COVID-19 baru turun, mungkin cuma temporary aja. Jadi it's another big questions lah ya. Iya, betul. Sekarang waktunya kita bahas program vaksinasi. Bagaimana perkembangan program vaksinasi dan apakah ini bisa mendongkrak kinerja kuartal 1 untuk perekonomian Indonesia? Ya, kalau berbicara mengenai vaksinasi, sebenarnya ini ada berita positifnya, ada berita negatifnya. Berita positifnya adalah kita tahu di Januari sampai April 2021, vaksinasi tahap pertama, sasaran tenaga medis di Indonesia seluruhnya. So far, tenaga medis yang sudah terima vaksinasi tahap pertama itu ada 85% dari total gitu ya. Untuk yang tenaga medis sudah terima vaksin dosis kedua, ada 50%. Jadi so far kalau untuk vaksinasi tahap pertama untuk tenaga medis, government sih sebenarnya on track aja gitu. Bisa semua tenaga medis divaksinasi. Cuman problemnya adalah ketika kita melihat jumlah orang yang dikasih vaksin setiap harinya, jumlah orang yang disuntikan vaksin setiap harinya. Karena on average dalam 7 hari terakhir itu jumlah tenaga medis yang divaksin setiap harinya hanya sekitar 32.000, dan ini kecil banget. Kenapa kecil? Karena kalau nanti vaksin sudah tersedia untuk masyarakat umum, untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan dalam sehari government hanya bisa vaksin sebanyak itu 32.000 orang, maka untuk vaksinasi 268 juta orang perlu waktu 274 bulan, hitung-hitungan kita lebih dari 20 tahun gitu. Jadi intinya lama adalah banget betul, ya, dengan progres yang sekarang gitu ya, dengan kecepatan vaksinasi seperti yang sekarang, ini akan lama banget untuk bisa memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, dan pastinya target dari Pak Jokowi 12 bulan vaksinasi massal itu pasti akan miss gitu. Jadi government ini perlu usaha, perlu effort yang besar sekali kalau misalnya vaksinasi ini mau dalam time frame yang singkat. Jadi masih ada downside risk yang cukup besar ya terkait proses vaksinasi ini. Nah, bagaimana dengan kesediaan supply untuk vaksin itu sendiri? Nah, sebenarnya terkait dengan kontrak pengadaan vaksin, so far development-nya cukup positif. Per pertengahan Februari 2021, government sudah mengamankan kontrak pengadaan vaksin yang bisa mengcover 55% dari total populasi Indonesia. Jadi development-nya sebenarnya cukup bagus. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan bahwa kita akan mengamankan sekitar 400 juta dosis vaksin, itu dari 4 perusahaan, yakni Sinovac, kemudian Novavax, kemudian juga AstraZeneca, kemudian Pfizer. Cuman memang menurut kita terkait dengan kontrak pengadaan vaksin ini, semakin banyak perusahaan yang dipilih oleh pemerintah nantinya, itu downside risk-nya ketika proses vaksinasi massal dimulai nantinya itu semakin besar juga sebenarnya. Apa yang menyebabkan hal itu menjadi kekhawatiran? Bukannya dengan berbagai varian vaksin yang kita miliki itu bisa justru memaksimalkan inventory dari vaksin tersebut? Ya, bisa kita lihat belakangan di kalangan masyarakat sudah mulai ada resistensi terhadap suatu jenis vaksin tertentu, yakni vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari China. Itu kenapa? Karena recent study di Brazil menunjukkan bahwa tingkat efektivitasan dari vaksin buatan Sinovac ini hanya sekitar 50%-an. Padahal studi sebelumnya menunjukkan tingkat efektivitasnya itu mencapai 90%-an. Gitu. Problemnya adalah di Indonesia, kita tahu Indonesia juga mengadakan vaksin dari AstraZeneca kemudian Pfizer, itu mereka punya tingkat efisiensi, tingkat efektivitas jauh lebih tinggi dibandingkan vaksin Sinovac dari China. Jadi ini problemnya, bisa ada dan sudah mulai timbul resistensi dari masyarakat terhadap suatu jenis vaksin tertentu. Tapi hal ini kan tidak saja terjadi di Indonesia. Negara-negara lain juga memiliki variasi vaksin untuk masyarakatnya. Bagaimana dengan tingkat resistensi terhadap hal tersebut? Ya, sebenarnya resistensi terhadap vaksin jenis tertentu ini nggak cuma terjadi di Indonesia, di luar negeri pun sebenarnya case-nya juga sama, ditemui juga. Cuman memang problemnya adalah nggak mudah untuk men-solve hal seperti ini dari sisi government ya, maksud saya. Kita berbicara misalnya mengenai masalah tes COVID-19 di Indonesia, itu kan juga sebenarnya variannya sama kayak vaksin, ada banyak tes COVID-19 di Indonesia, ada serologi, antibody, antigen, swab, PCR, dan sebagainya ya. Gitu ya, PCR. Cuman itu a good thing gitu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai tes COVID-19 yang banyak variannya, kenapa? Masyarakat bisa sesuaikan dengan mereka punya tingkat exposure, kemudian juga dengan budget mereka. Let's say pekerja kantoran, coworkernya ada yang positif kena COVID-19. Itu kan mereka bisa di-refer untuk ikut tes yang PCR, supaya hasilnya lebih akurat. Sebaliknya, kalau misalnya lingkungan yang gak ada yang kena COVID, itu kan tesnya bisa mungkin yang serologi aja, lebih murah gitu, walaupun tingkat akurasinya juga lebih rendah. Cuman problemnya adalah kalau kita berbicara mengenai vaksin, kita nggak bisa
beda-beda tingkat akurasi seperti itu, tingkat efektivitas beda-beda seperti itu kita nggak bisa. Let's say untuk case di Indonesia, Sinovac. Tingkat efektivitas 60%, sementara AstraZeneca 70%, Pfizer 90%-an. Gitu. Berarti artinya adalah ketika kita ambil yang Sinovac, ada 40% chance bahwa vaksin ini nggak akan bekerja dengan baik di tubuh kita. Sementara kalau kita misalnya ambil vaksin yang dari Pfizer, chance untuk itu terjadi cuma 5%. Gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya ada resistensi dari masyarakat, saya nggak mau vaksin China, saya nggak mau vaksin China, itu wajar banget. Dan ini PR yang berat bagi pemerintah, gimana mereka meminimalisir resistensi dari masyarakat ini. Sampai dengan saat ini, apakah government memiliki strategi untuk memperlancar distribusi vaksin tersebut? Ya, so far kelihatannya government ini sadar ada resistensi dari masyarakat terhadap vaksin, especially buatan China, Sinovac gitu ya. That's why government ini kelihatannya akan memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan vaksinasi mandiri terhadap karyawannya. Jadi mungkin in the coming months, mungkin mulai bulan April, Mei, atau mungkin paling lambat di bulan Juni, kita akan melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia mewajibkan karyawannya untuk divaksinasi. Gitu. Salah satu opsinya mungkin biayanya ditanggung oleh perusahaan, dan tentunya ada punishment kalau misalnya karyawannya nggak mau divaksinasi. Dengan cara seperti ini kan sebenarnya government itu bisa semacam memaksakan gitu kan, memaksakan masyarakat pekerja formal di kantoran untuk menerima vaksin karena itu sebagai requirement dari perusahaannya untuk dia bisa masuk ke kantor misalnya. Cuman problemnya adalah jangan lupa bahwa 70,7 juta pekerja di Indonesia itu kerjanya di sektor informal gitu. Jadi ada lebih dari 70 juta orang di Indonesia kerjanya nggak di kantor tapi di pinggir jalan, di kios-kios kecil, buka bisnis sendiri dan sebagainya. Sehingga kalau government cuman mengandalkan strategi itu, menggunakan perusahaan untuk vaksinasi mandiri itu, tentu vaksinasi massal ini nggak akan berhasil banget karena masih ada 77 juta masyarakat yang belum bisa mereka cover. Jadi again mereka harus cari alternatif lain gimana caranya resistensi ini bisa terus diredam. Ya, jadi memang control measures dari government sendiri ini masih belum kelihatan ya? Betul, so far kelihatan government belum punya satu trik yang jitu yang bisa digunakan untuk memforce seluruh masyarakat Indonesia menerima vaksin apapun mereknya gitu. Itu so far belum kita lihat. One final question. Dalam jangka pendek, hal-hal dari makroekonomi apa yang harus kita fokuskan yang bisa imbas ke stock market di Indonesia? Ya tadi di awal interview Alia ada sempat bilang bahwa stock market kita recently sideways gitu ya, performance-nya kurang mengembirakan. Saya rasa itu ada kaitannya dengan data makro yang disappointing juga. Tadi saya sempat bilang bahwa recovery di sisi supply yang tadinya cukup oke, sekarang udah melambat seiring dengan demand yang juga lambat. Jadi saya rasa in the coming weeks investor harus terus mencermati rilis data makroekonominya, terutama yang berkaitan dengan sisi demand gitu. Karena kalau demandnya recover, otomatis recovery di sisi supply-nya akan terus melemah. Jadi data-data seperti indeks keyakinan konsumen, kemudian juga penjualan barang-barang retail ini harus terus diperhatikan karena impact-nya bisa besar ke market kita. Terima kasih Kevin atas informasinya. Sama-sama Alia. Semoga analisa dari Anthony Kevin tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset agar tetap terupdate dan be smart investor. Sampai jumpa dan happy cuan!